Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Yang kami hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ka'bah An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang mulia ini untuk hal yang positif dan kebaikan juga. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait fikih salat dan kita sudah masuk pada masalah penting terkait apa? Waktu salat. Terakhir kita sudah membahas nih Bapak Ibu, di antara permasalahan yang penting untuk kita ketahui terkait masalah waktu salat adalah yang pertama, waktu sholat merupakan kewajiban yang paling utama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, terkait waktu sholat adalah manakala seseorang ingin sholat dan sudah mepet waktu sholat selanjutnya, hitungan seseorang itu berhak mendapatkan sholat itu apa? 1 rakaat. Batasnya apa berarti? Batasnya sujud yang kedua. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas ya, udzur-udzur, ya, hal-hal yang membolehkan bagi kita untuk mengakhirkan sholat. Bahkan boleh sampai sholatnya di luar waktu. Ya. Yang pertama apa? Tidur. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, dipaksa nih. Yang keempat, takut. Syiddatul khauf nih, takut. Yang kelima ada mboten? Ada nih. Yang kelima ini yang tertinggal kemarin, yaitu manakala sholatnya itu dijamak. Sehingga kalau jamak niku berapa sholat jadi satu Bapak Ibu? Jadi 2. Sholat nopo kali sholat nopo? Sholat zuhur kali asar, maghrib kali isya. Subuh saged mboten pareng. Jadi jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat zuhur dengan asar di jamak. Ya. Entah zuhurnya dilaksanakan di luar waktu sholat zuhur sehingga masuk sholat asar, atau sholat asarnya yang ditarik sehingga waktunya didahulukan. Ya. Jadi zuhur dan asar sekaligus di waktu sholat zuhur. Ya. Atau maghrib isya, ya, maghribnya digabungkan dengan sholat isya. Ya. Entah maghribnya dilaksanakan di sholat isya atau isyanya dilakukan di sholat maghrib. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan, ya, poin yang selanjutnya. Ya. Siapa yang wajib melakukan, siapa
ya. Kalau di sini redaksinya man sara ahlan liwujubiha qabla khuruji waqtiha. Ya, siapa yang menjadi ahlan, ya, pelaku sholat yang dia mendapatkan hukum wajib melakukannya sebelum waktu sholat itu waktu sholat itu habis, ya. Mungkin definisinya kurang gampang dipahami nih. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, kalau ada anak kecil, ya, dia menjadi baligh, ya, ya, atau orang ODGJ, ya, orang dalam gangguan jiwa, atau bahasa kasarnya apa? Orang gila. Itu jadi sembuh, ya. Tadi anak kecil jadi baligh, ya, atau orang gila jadi sembuh, ya, sakit jiwanya, atau orang mabok yang kemudian sadar dari maboknya, termasuk juga para wanita yang haid, ya, kok sudah suci, atau orang wanita yang kena nifas, ya, setelah melahirkan, ya, kok sudah suci sebelum waktunya habis, waktu sholatnya habis, ya. Contoh orang-orang tadi itu sudah jadi berhak melakukannya itu ketika jam 2, ya, jam 2, ya, dan mepet waktu sholat asar misalkan, tinggal beberapa menit lagi, ya, apakah orang tersebut wajib melakukan sholat atau tidak? Maksudnya sholat napa niki? Sholat duhurnya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami hormati, ya, maka di sini ada beberapa masalah, ya, ada beberapa diskusi di antara para ulama, pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama. Tapi sekali lagi kami mohon izin menyampaikan pendapat yang paling kuat, ya, supaya kita sebagai orang awam lebih paham, ya. Kalau kasusnya demikian Bapak Ibu, kalau ada anak kecil, ya, sudah baligh sebelum waktu asar, atau wanita haid sudah selesai haidnya, atau nifas sudah selesai nifasnya, atau orang gila sudah selesai sakit jiwanya, atau orang mabok sudah mulai sadar lagi, ya. Jika kasusnya itu di sholat asar, ya, contohnya sholat asar, maka dia wajib melakukan sholat asarnya. Lalu bagaimana dengan sholat duhur? Ya, ya. Ini kasusnya sholat asar, nih. Sholat asar sebentar lagi mau maghrib. Kalau ini kan berarti sholat duhurnya nggak dilakukan, ya. Sholat duhurnya nggak dilakukan, ya. Biasanya lebih gampang itu kalau wanita haid, ya. Wanita haid kan sampai 7 hari biasanya, ya. Ketika mau sholat asar, waktu sholat asar mau habis, wanita itu, ya, harus melakukan sholat asar, ya. Lazimahal asr, ya, wajib melakukan sholat asar. Duhurnya bagaimana? Duhurnya tidak wajib dilakukan, ya. Paham Bapak Ibu? Ya. Kan kita punya tanda-tanda. Wanita suci itu tandanya bagaimana? Anak kecil tandanya sudah balik bagaimana? Orang gila tanda selesai sakit jiwanya bagaimana? Paham betul? Bingung ya? Baik. Kalau sudah bisa dipastikan semua udhurnya itu hilang, maka wajib menunaikan sholatnya. Yang mana batasnya itu berapa rakaat tadi? Bisa mendapatkan satu rakaat, nih, 1 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man adraka raka'atan minas salati, faqad adrakas salata." Ya, barang siapa yang dia bisa melakukan 1 rakaat, ya, sholat di akhir-akhir waktu tersebut, maka dia sudah mendapatkan sholat, ya. Baik. Nah, sekarang kita fokus pada kata-kata kalau mendapatkan 1 rakaat. Nah, sholat duhur Bapak Ibu, sholat duhur, ya, itu kira-kira sudah bisa melakukan sholat duhur nggak di waktu asar?
Kira-kira waktunya dapat nggak? Mau sholat duhur nih, tapi waktunya sudah 1 rakaat tok, gue sholat asar, mau maghrib berarti kan? Kira-kira duhurnya ini dapat nggak? Kan nggak dapat. Karena apa? Karena sudah jauh, ya, sudah jauh. Maka ya, orang tersebut tidak diwajibkan melakukan sholat duhur. Baik, ini yang pertama. Ya, jadi batas seseorang manakala uzurnya hilang itu batasnya pada waktu yang kira-kira bisa dilakukan 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Termasuk di dalamnya itu ketika mau wudhu, mandi wajib, ya. Orang gila kan wajib mandi wajib nih, mandi wajib, ya. Ketika selesai bersuci, kira-kira 1 rakaatnya dapat, itu batasannya, ya. Bukan artinya 1 rakaatnya ini kira-kira takbiratul ihram, ya, langsung sampai pada sujud yang kedua tanpa bersuci. Ya, ini hitungannya seperti itu, ya. Hitungannya dimulai ketika bersucinya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau ada seseorang meninggalkan sholat tanpa udzur? Ya. Orang yang mengaku sebagai muslim, ya, sebagai apa? Muslim, tapi dia sengaja tidak mau sholat, ya. Kita tidak membahas hukumnya, ya. Hukum seseorang itu apakah masih Islam atau tidak. Kita akan membahas mengenai apakah orang tersebut wajib mengqadha sholatnya atau tidak, ya. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling rajih di sini, ya, dia itu tidak wajib sholat qadha, ya, tidak wajib mengqadha sholatnya. Adil mboten niki? Ini kan kemarin kita membahas orang yang kena udzur, ya, orang yang kena udzur, misalkan orang lupa, oh iya kelalen dulu sholat duhur, maksud sholat asar, dia wajib. Tapi orang tersebut itu sengaja, Bapak Ibu, sengaja mboten sholat, ya. Maka orang tersebut itu kan hukumnya bagaimana? Maka dijelaskan oleh para ulama, orang tersebut karena tidak sengaja, karena disengaja, itu hukumnya tidak wajib mengqadha. Bal wala tasihhu minhu. Bahkan kalaupun dia ingin sholat, sholatnya itu tidak sah. Ya, berat ya. Nah, pendapat ini diikuti oleh para ulama. Di kalangan para sahabat ada Umar bin Khattab, ya. Kemudian anaknya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian ada para ulama setelah sahabat, Al-Qasim bin Muhammad, ya, Badil Al-Uqaili, Muhammad bin Sirin, Mutarrif bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz, Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ulama-ulama zaman sekarang ada Syekh Albani, Ibnu Utsaimin. Itu ulama-ulama semuanya mengatakan kalau orang sengaja tidak sholat, dia itu tidak wajib mengqadha sholat. Kalaupun dia mau sholat, sholatnya itu tidak sah, ya. Dalilnya bagaimana? Dalilnya, ya, mengenai fatwa tersebut, landasan hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 103. Surat apa? An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang beriman. Kitaban mawquta, kewajiban yang sudah ada waktu-waktunya, ya. Kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, ya. Jadi salat itu ibadah muaqqatah, ya. Ibadah yang ada waktu-waktunya, ya. Entah berupa awal waktu maupun akhir waktunya, ya. Dan tidak boleh seseorang itu menunaikan salatnya itu sebelum waktunya, ya. Kalau mau sholat duhur jam 11, karena nanti jam 12 akan ada rapat, ya, tidak boleh, karena tidak sesuai waktunya, ya.
Aku pengen lah sholat maghribnya di sitna, atau mau sholat isyanya di sitna, ya ben aku turun kasik, tidak boleh ya, kecuali kalau berada pada safarnya. Nah di sini Bapak Ibu, karena sholat itu adalah ibadah muaqqatah, ya, ibadah yang ditentukan waktunya, maka tidak boleh dilakukan di luar waktu. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, surat Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Ayat 4 dan 5. Kata sepundi suratnya? Ayatnya? Dihitung di sini. Fawailun lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Fawail, ya. Kalau dibuka dalam tafsir, wail itu artinya palung jahanam, palungnya, ya, lembah, ya, lembahnya neraka jahanam. Masuk di atasnya neraka saja panas, ini sudah di bawahnya. Fawail, ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Nah di sini ayat ini nggak boleh berhenti. Ya. Celakalah bagi orang-orang sholat, terus ayat selanjutnya ditutupi. Celaka bagi orang sholat, apa sholatnya? Tidak boleh. Ya. Tapi ayat keempat ditafsirkan ayat kelima, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang celaka? Itu orang-orang sholat yang celaka di ayat keempat tersebut, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sholat tapi orang diperintah sholat tapi orang gelem sholat. Ya. Ini karena sholat kepengennya diundur. Ya. Seneng kita tanggal berapa sekarang? 12 Muharram ya? 12 ya? 12 Muharram tapi engkau sholatnya pas 1 Syawal. Napa niku? Idul Fitri ya, insyaallah. Ini tidak boleh ya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, ya. Maka segolongan orang setelah mereka khalafa, ya. Khalafa, ya, menyelisihi kebaikan, ya. Adha'u sholata, yaitu mereka itu menyia-nyiakan salat, boten purun salat. Wattaba'u syahawati, dan mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqauna ghayya, dan mereka ini akan mendapatkan kesesatan. Surat Al-Ma'un, ya, yang fawailul lil musallin, dan ayat yang surat Maryam ayat 59 khalfun di sini adalah orang-orang yang sengaja, nggih, napa? Sengaja boten salat. Sampai salatnya ini diakhirkan, ya. Keluar waktunya, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dalil keempat mengenai orang yang sengaja sholat itu tidak wajib mengqadha'nya adalah dalil yang berbunyi, hadis yang berbunyi, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa nasiya, barang siapa yang lupa melakukan satu sholat, maka sholatlah manakala dia teringat. Di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syarat boleh mengqadha sholat adalah nasiya, lupa. Ya. Jadi orang yang ingin mengqadha sholat, bukan ingin mengqadha sholat, ya. Jadi orang yang berhak mengqadha sholat memiliki syaratnya. Di antara syaratnya adalah lupa. Sementara orang-orang yang sengaja tidak sholat itu punya alasan boten? Gak ada alasannya, nggih, boten alasannya, ya. Alasannya malas, ya, bukan alasan itu, ya. Awang-awangan, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya, itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan, yang mendasari bahwa orang-orang yang sengaja sholat, sengaja meninggalkan sholat itu tidak wajib mengqadha sholat. Nah, ketoni kok ora adil temen nggih. Nggih mboten? Nah, kita kalau cuma sebatas itu dan merenungnya cuma sebatas itu, kelihatannya ini Allah enggak adil temen. Orang ora salat kok ora kon qadha.
Sementara wong sing kelalen, sing turu, ya, ki kon kodo, ki priwe kayane ora adil. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini perlu kita memahami, ya. Perlu kita memahami bahwasanya adanya hukum tersebut, hukum tidak wajibnya sholat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur, itu bukan merupakan takhfifan, bukan bukti sayang, bukan peringanan kepada mereka. Tapi sesungguhnya hukum ini memiliki hakikat sebagai hukuman. Sebagai apa? Hukuman untuk orang-orang yang tidak mau sholat tanpa alasan jelas. Ya. Tangkil, ya, hukuman, ya. Dan dosanya itu Allah Subhanahu wa taala biarkan begitu saja. Kalau kita orang yang lupa, itu kan kalau lupa terus keringat kan sholat nih, dosanya itu hilang. Tapi kalau orang sengaja nggak sholat, ya, itu dosanya tetap tertanam, ya. Dibiarkan sama Allah, ya, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kalaupun dia mau sholat 1000 kali, satu pun di antara sholat-sholat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanallah. Kalau sengaja, ya, kalau disengaja, ya. Masya Allah. Tentu kita ingat ya Bapak Ibu, sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, ya. Sesungguhnya amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah apa? Salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya bagus, orang tersebut akan selamat, sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya itu rusak, orang tersebut akan merugi, akan sengsara, ya. Masya Allah. Dan Allah biarkan orang-orang yang sengaja nggak sholat dengan keadaan demikian, ya. Makanya kita itu minimal punya niat Bapak Ibu, pokoknya sampai mati aku pengen jaga sholat. Kalau ada yang niat lah aku pengen pray golek sholat, sudah ngalamat, ya. Ngalamat dia itu akan membawa dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Nah, berbicara mengenai orang yang nggak mau sholat, kita banyak melihat ya Bapak Ibu, banyak melihat orang-orang yang nggak sholat itu bertahun-tahun lamanya. Lalu semuatan kata napa seketik, wah jelas banget ini kata gitu. Masya Allah, ya. Nah, kita perlu menghukumi Bapak Ibu, orang-orang yang sengaja nggak sholat itu, sekali lagi hukumannya adalah sholatnya ora usah dilakoni, tapi nek sholat pun ora sah, meskipun 1000 kali sholat, satu sholatnya enggak diterima. Tapi kira-kira mereka itu punya hak untuk taubat mboten? Punya. Tapi jangan rencana pergi pray di situ ya. Ini untuk orang-orang yang memang jauh dari Allah, hatinya tertutup, ya. Kalaupun ada di antara mereka yang meninggalkan sholat bertahun-tahun lamanya, datang kepada kita ingin sholat, kita sambut, ya. Dan manakala dia ingin taubat, syaratnya satu, taubatnya itu taubat nasuha, ya. Taubat apa? Nasuha, ya. Taubat nasuha. Dan sholat-sholat yang sudah dia tinggalkan itu tidak wajib di qadha. Kalaulah dia memang bertaubat kepada Allah, ya, beristighfar dengan penuh keikhlasan dan tawajuh, mungkin tidak dia itu diampuni? Mungkin. Dia punya hak untuk diampuni Allah, ya, tapi sebatas ikhlasnya dia dalam taubat, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya. Sekarang kita membahas qadha salat, ya. Qadha salat. Ya. Qadha, ya. Qadha itu dalam bahasa artinya al-hukmu wal ada, ya. Al-hukmu wal ada.
Secara istilah, qada itu artinya melakukan kewajiban setelah waktunya. Melakukan apa? Kewajiban setelah waktunya. Selain sholat niku apa yang diqadha? Ibadah apa yang diqadha? Puasa, ya. Qadha puasa, yaitu manakala kita batal di bulan Ramadan, kita wajib melakukan puasa Ramadan di luar waktunya, ya, setelah Ramadan pergi. Ya, al-faitah, al-qadha, al-faitah, ya. Al-faitah yakni salat yang keluar di waktunya, ya, di waktunya. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu, orang yang berhak melakukan qadha salat itu siapa saja? Orang yang memiliki udzur, ya, memiliki udzur, ya. Haid itu udzur napa sanes? Udzur sanes? Bukan. Oh ya, alasannya orang haid itu tidak boleh mengqadha, ya. Insyaallah. Ya, selain haid, ya. Selain haid, nifas, ya, nifas. Nah, kemarin coba diulangi lagi Bapak Ibu. Jangan buka buku nggih, Bu Hikmah. Jangan buka buku. Siapa saja orang-orang yang memiliki udzur? Yang pertama apa? Orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, orang lupa. Yang ketiga, apa? Yo, ini penting ini. Kalau nanti nggak hafal, nanti saya udzur nggak, ini bingung malah, ya. Yang pertama tidur, yang kedua nisyan atau lupa, yang ketiga nifas haid, katanya bukan udzur. Ya, nanti dibuka lagi Bapak Ibu, ya. Nah, orang-orang yang berhak melakukan udzur, berhak melakukan qadha salat adalah orang-orang yang memiliki udzur syar'i, udzur syar'i. Nah, kemudian batasan kecepatan menunaikan udzur, temponya kapan? Kalau di sini kan ada apa namanya? Ada kreditnya. Kita tidak membahas hukum kreditnya. Kalau misalkan ada orang yang melakukan kredit, ya, kredit barang, itu ada batasnya buatan Bapak Ibu. Ada batasnya. Tanggal, misalkan tanggal berapa biasanya? Tanggal 10. Apa tanggal 1? Bayarannya PT kan tanggal 10 gitu. Misalkan tanggal 10, berarti tanggal 11 harus tuntas gitu. Tanggal 12 berarti telat nih. Nah, kalau terkait dengan sholat, itu temponya kapan? Ya. Ketika ini kita lupa, kemudian teringatnya setelah masuk waktu sholat selanjutnya. Ini segera melakukannya itu kapan? Apakah memang hukumnya harus segera dilakukan atau boleh nanti-nanti saja? Masya Allah, saya belum jelaskan sudah bisa mengetahui, Masya Allah, ya. Betul, ya. Hukumnya al-faur, yaitu disegerakan, ya, disegerakan. Berarti ketika ingat langsung sholat, orang wudu, orang apa? Wudu rumiyin, ya. Jadi batasnya itu al-faur alal adi, ya. Bersegera dengan apa? Bersegera yang hitungannya itu hitungan kewajaran. Bukan segera langsung Allahu Akbar, masih ngantuk, masih hadas gitu. Tapi apa? Batasnya segeranya itu memiliki batas kewajarannya. Dalilnya seperti yang sudah Bapak Ibu hafal nih, fal yusalliha idza dzakaraha, ya. Maka hendaknya dia salat manakala dia teringat, la kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali hal tersebut, ya. Nah, di sini di perintah hadis ini itu ada sebuah kaidah al-amru, ya. Al-aslu fil amri al-faur, ya. Al-aslu fil amri al-faur. Dasarnya semua perintah Allah di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu memiliki kandungan hukum untuk segera dilaksanakan, ya, untuk segera dilaksanakan manakala sudah masuk waktunya, ya. Kalau haji mampu, syaratnya terpenuhi, maka faur, segera melakukan haji, ya. Kalau sudah masuk Ramadan tanggal 1, maka segera
segera meniatkan diri untuk berpuasa. Ya, dan ini Bapak Ibu, kaidah ini masuk ke dalam seluruh perintah Allah dan Rasulullah SAW. Termasuk manakala kita teringat belum sholat, maka faur, bersegera untuk sholat. Ya. Ini pendapat segera supaya dikodok sholatnya manakala sudah berhak untuk mengkodok sholatnya. Ya, diikuti oleh pendapat mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Ya. Meskipun ada ulama diantaranya Hanafiyah dan Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah dan Hanafiyah itu membolehkan, ya, membolehkan qadanya itu ditunggu, dikasih tempo lebih lama, ya, tarakhi. Dalilnya apa mereka? Ya, dalilnya ulama yang mengatakan boleh sholatnya itu diundur manakala ingin qadha adalah sebuah kejadian di mana sekelompok sahabat itu sholat, kok masuk waktu sholat, ya. Kemudian mereka mengqadha, tidak segera mengqadhanya di satu tempat, tapi dia menunggu di tempat yang lainnya, ya. Nah, dalil ini dijadikan oleh para ulama yang membolehkan sholat qadha itu boleh diundur. Tapi ya, pendalilan tersebut kemudian dijelaskan oleh para ulama yang kami sebutkan tadi, Malikiyah dan Hanabilah, ya. Alasannya karena Rasulullah SAW mengatakan manakala beliau itu memerintahkan untuk sholat di tempat yang lainnya sehingga qadanya itu bisa terundur, kata beliau, liya'khudha kullu rajulin bi ra'si rahilatihi, hendaknya setiap orang segera naik ke tunggangannya, jangan sholat di sini, ya. Fa inna hadza manzilu hadharana fihi syaitan, karena tempat ini, ya, biasa dihadiri dan akan dihadiri oleh syaitan, dan syaitan itu akan menghadiri kepada kita. Ada alasannya kenapa Rasulullah itu mengajak tidak sholat qadha di sini, qadha sholatnya jangan di sini tapi di tempat lain. Alasannya apa? Alasannya karena tempat tersebut adalah tempat hadirnya para syaitan. Ada alasannya, ya. Jadi pendapat tersebut kemudian dibantah nih Bapak Ibu. Yang lebih tepat adalah ketika kita ingin mengqadha sholat, kita segera melakukan sholat, ya. Segera melakukan sholat. Ada alasannya, ya. Nah, kalau misalkan sholatnya itu ada dua, ya, misalkan ini kita lupa sholat duhur, masuk sholat asar. Ini waktu yang kita masuki ini waktu sholat apa? Asar. Kalau ditanya Bapak Ibu, kalau ditanya melakukan sholat duhur dulu, nopo sholat asar yang di waktunya terlebih dahulu? Kalau duhur ini kan bukan waktunya, ini waktunya sholat asar ini. Tadi duhur dulu, sekarang asar dulu. Gimana ini? Nah, ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ada dalil yang menjelaskan bagaimana tertibnya, urutannya manakala kita ingin mengqadha salat, ya, ya. Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, ya, mengisahkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu datang di perang Khandaq, ya. Datang di perang Khandaq manakala matahari telah terbenam, ya. Matahari telah terbenam. Perang Khandaq kan kalau perang itu kira-kira di stop musuh, kok disit nyontek salat iki saged boten? Kan boten bareng, ya, enggak bisa, ya, enggak bisa. Ya, maka Umar bin Khattab karakteristiknya beliau itu napa? Karakteristiknya itu emosian, ya, pemberani, ya. Kalau emosi itu dalam kebaikan insyaallah taala, dan alhamdulillah juga demikian, ya. Ketika mau sholat karena sudah masuk waktu maghrib, mereka belum sholat asar, Umar bin Khattab ini ya subuh, ya, mencela orang-orang kafir Quraisy. Ya. Celaannya bagaimana wallahu alam. Yang jelas Umar bin Khattab ini membenci mereka karena nggak bisa sholat asar tepat waktu. Ya. Masya Allah, keimanan para sahabat, ya. Dan seharusnya demikian pula kita Bapak Ibu, ya, demikian pula kita, ya. Kita itu memperhatikan sholatnya waktunya, ya. Tapi sangat disayangkan nggak ada perang
Salatnya pun kadang diundur ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ma kittu usalli al-'asra hatta kadat asy-syamsu taghrub." Wahai Nabi, aku hampir sholat ini, sudah pengen sholat, tapi tetap diperangi sama Quraisy sampai waktu maghrib itu hampir datang ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ma shallaituha." Demi Allah wahai Umar, aku juga belum melakukannya, belum sholat ya. Fatawadda'a wa tawadda'na. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berwudu dan kemudian sholat juga ya. Di waktu maghrib tersebut, di sini dikatakan di hadis tersebut, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallal 'asra ba'dama gharabatis syams. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini dalilnya ya Bapak Ibu, diingat-ingat supaya nanti punya hujah. Ketika perang Khandaq, Rasulullah itu setelah diingatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah wudu, kemudian sholat sholat asar. Fasallal asra, sholat asar 4 rakaat ba'dama gharabatis syams, setelah matahari tenggelam. Sudah keluar waktu asar nggih. Sholat asar dulu. Tsumma shalla ba'dahal maghriba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sholat maghrib. Jadi sholatnya bagaimana? Kalau ada uzur ya, kok bangunnya masuk waktu sholat yang lain, lakukan sholat yang pertama kali ditinggalkan ya. Sholat zuhur ketiduran sampai asar, bangun-bangun jam 4, sholat zuhur dulu baru asar ya. Sholat asar kecapean mau istirahat sebentar karena kamar mandi dipakai sama anak lagi mandi ya, misalkan mau istirahat mau segera sholat tapi ketiduran sampai maghrib. Anak istrinya nggak berani membangunkan karena bapaknya kecapean misalkan. Maghrib tangi-tangi wis maghrib. Maka segera wudu, sholat asar 4 rakaat baru sholat maghrib. Begitu pula maghrib ke sholat isya. Sholat isya bablas ngasih jam 6 ribun. Mungkin buatan lagi. Mungkin buatan mungkin Pak. Masyaallah. Masyaallah. Ya. Kalaupun ada nih, maka jam 6 itu harus sholat isya dulu, baru sholat subuh. Jadi urutannya sholat sholat yang ditinggalkan dulu, baru sholat waktu tersebut nih. Ini kalau turunnya isya tangin jam 6 loro sisan nih, ninggalkan isya kali subuh. Masya Allah ya. Baik, insya Allah selanjutnya kita akan membahas ma yasqutu bihi tartib ya. Ada masa di mana kita itu sholatnya itu tidak tertib. Kapan itu terjadi? Insya Allah akan dibahas di pertemuan yang mendatang ya. Insya Allah ta'ala. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala rasulih Muhammadin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.